Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa jami' hamalatil Qur'anil azim wa jami'il mufassirin wa li manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil Qur'anil azim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 21. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adzabin 'alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang. Kita kalau ngaji Quran biasanya kan kok alladzina itu apa sih maksudnya? Alladzina itu Bapak-bapak sekalian namanya isim mausul atau isim penyambung. Nah, yang dimaksudkan itu orang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Yaitu kalimatnya alladzina. Nah, itu begitu. Kok ada alladzina, alladzi, alladani, allati. Nah, itu begitu. Jadi kalau alladzi menunjukkan satu orang, maksudnya itu mengisyaratkan satu orang, menyambung daripada satu orang. Kalau alladzi satu orang laki-laki, kalau alladzina laki-laki banyak atau laki-laki ataupun perempuan. Itu kalau alladzina. Kalau allati itu isim mausul satu orang menunjukkan perempuan. Kalau allati gitu biasanya ada tulisan begitu, itu berarti menunjukkan perempuan-perempuan 3 atau lebih. Kalau satu orang allati tadi. Nah itu pasti kalau Pak Topik baca allati itu T-nya pasti panjang, alladzi D-nya pasti panjang. Nah sama dengan kalau yang menunjukkan banyak, alladzina pasti D-nya panjang, nanya pasti pendek. Nah itu rumusnya begitu. Namanya isim mausul. Bukan itu ya isim mausul, man juga isim mausul. Nah, ma juga isim mausul. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi menunjukkan sesuatu yang lain. Nah, mengisyaratkan sesuatu. Sama dengan ini. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yakfuruna yang pada mengingkari atau kufur. Nah, kufur itu artinya banyak. Kaf, ro itu artinya banyak. Bukan kok kafir non Islam bukan. Tapi ada artinya itu mengingkari. Nah, maksudnya di sini itu mengingkari. Itu. Nah, sama dengan kufur masalah nikmat. Nah, itu bukan kok kafir bukan Islam itu bukan. Tapi mengingkari nikmat Allah kan itu. Alladzina, sesungguhnya orang-orang yakfuruna yang pada mengingkari siapa alladzina. Mengingkari apa sih? Bi ayatillahi, dengan ayat-ayatnya Allah. Wa yaqtuluna, dan pada membunuh siapa alladzina. Jadi mereka itu tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, bandel istilahnya. Wa fi qiraatin, dan di dalam bacaan yang lain itu yuqatiluna, bukan yaqtuluna tapi yuqatiluna. Jadi sahabat dulu ada yang dengar dari Nabi itu yaqtuluna,
Ada yang dengar yuqatiluna. Nah, itu begitu maksudnya. Yuqatiluna yang pada membunuh siapa alladzina an-nabiyina kepada para nabi bi ghairi haqqin dengan tanpa sebab yang benar. Jadi ayat ini menerangkan bahwa di zaman sebelum baginda Nabi itu ada umat yang di sini nanti orang-orang Yahudi itu sampai tega membunuh nabinya. Nah, makanya kalau kita di Indonesia atau ya Pak Imam ya, kok kita nengok di YouTube tadi TV itu ada makmum kok bunuh imamnya itu kecil. Zaman dulu ada yang umat itu bunuh nabinya. Maka kalau di YouTube kok ada makmum menuja imamnya itu kecil biasa. Nah, contohnya dulu itu sudah ada. Bahkan yang dibunuh itu nabi. Rupanya Allah banyak turunan dan pada membunuh siapa alladzina ya'muruna yang pada memerintahkan siapa alladzina bil qisti dengan kebenaran, bil adli dengan adil. Kenyataannya minan nasi dari para manusia. Wahum adapun mereka itu al-yahudu orang-orang Yahudi. Jadi di zaman sebelum baginda Nabi itu ada zaman yang mereka itu membunuh para nabinya sendiri. Saking kejamnya itu, yang dibunuh itu bukan cuma sedikit. Ruwiyah diriwayatkan anahum. Adapun para nabi kutilu yang pada dibunuh itu salah sata wa arba'ina. Salah sata 3 wa arba'ina dan 40 apanya nabinya. 43 nabi Pak Topik, bukan cukup sikok. Mau kita dengar kok imam dihujah orang sikok kecil. Salah satu wa arba'ina. Salah satu itu yang pada dibunuh siapa alladzina. Oh itu salah satu jadi kobar Pak. Salah satu 3 wa arba'ina dan 40 apanya nabinya. Jadi kalau di tafsir Jalalain ini 43 orang. Kalau di tafsir Sawi itu malah 70, bukan cuma 43 yang dibunuh. Nabi kalau cuma ustaz kecil. Orang Arif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi darani amin ya rabbal alamin. Lah itu, lah apa berarti yang belahi Pak ada. Fanahahu maka ada yang menyegas atau menahan atau menghalangi kepada orang-orang yang mau membunuh Nabi tadi. Rupanya mi'ata 100 wasabuna dan 70 min ibadihi dari hamba-hambanya para nabi atau pengikutnya. Qatalu maka juga pada membunuh siapa alladzina yakfuruna tadi kepada pengikut para nabi tadi. Miyaumihim di hari itulah 170. Jadi saking gregetannya tidak mau nurut sama nabinya, dilarang ini tidak boleh, dilarang itu tidak boleh, ngamuk membunuh para nabinya. Di tafsir Jalalain ini diterangkan 43 orang nabi. Kalau di tafsir Sawi itu malah 70 orang nabi riwayatnya. Nah itu tapi tetap orang itu ada yang senang kebaikan, ada yang tidak. Nah itu dulu ada juga yang belai. Mau macam Pak Bun Tamrin kan ada yang belai, jangan jemputnya panjang putih pula, kasihan. Wah itu dibunuh sekalian yang kalang-kalang itu. Jumlahnya 170. Wah tahun ini apa? Nah, bahas sekalian. Nah, itu. Padahal aturan kasihan balik ke Jambi jarang-jarang ya kan. Nah, itu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bunuh sekalian. Saking kejamnya orang di zaman itu. Nah, Fabasir maka lalu memberi hadiah atau membahagiakan kepada mereka akmalahum lamuhum artinya memberitahu kepada mereka biadabi dengan siksa alimin yang sangat pedih. Fabasyir maka memberitahu atau membahagiakan artinya apa? Kata aslinya artinya itu memberitahukan. Pokoknya begini, pokok kita harus sudah bersyukur bahagia betul-betul jadi umatnya baginda Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat dulu ya begitu dosa langsung
diadab. Begitu dosa langsung disiksa. Umatnya Nabi tidak, dia siang malam Pak Topik orang tuh pekincak ya kan, dibiarin baik karena saking sayangnya Allah dengan umatnya baginda Nabi. Kita yang tidak tahu, memang aku tidak apa-apa, ngomong. Memang ditunggu saking sayangnya Allah kepada umatnya Nabi. Maka untuk umatnya Nabi itu dulu Pak ada perjanjian. Jadi Nabi itu dengar umat dulu itu begitu, jadi dikasih tahu sama malaikat macam mana ditunda lah sehari semalam, kalau tidak tobat dihukum Nabi ya. Oh jangan, umat aku tidak telat begitu. Kadang mabuk itu baru 3 malam kok, sehari semalam langsung dihukum, ya kan itu. Akhirnya nego lagi, seminggu ya Nabi ya. Oh jangan, kadang seminggu tidak balik gitu. Nah, tahan kok kan gitu. Wah berapa setahun ya, jangan, masih tidak telat kalau umatku. Kadang tahan setahun itu masih ya. Nah itu akhirnya ya Pak, sampai umatnya Nabi itu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjanjiannya kepada Nabi, yaitu sampai ilgurgir, sampai nyawa itu sampai ditenggorokan. Maka asal nyawa sudah sampai ditenggorokan, ya tobat ngantek jetung ibaratnya, sampai tidak keluar suaranya, tobatnya itu dia sudah tidak diterima lagi. Itu seperti itu. Pokok usahakan sebelum nyawa sampai tenggorokan itu sudah tobatlah. Nah, itu makanya ada beberapa hal yang boleh buru-buru Pak Mukhlis. Ada beberapa hal yang boleh buru-buru. Salah satunya bayar utang, yang kedua nikahkan anak gadis, nomor 3 menyambut tamu, nomor 4 menyelenggarakan mayat, nomor 5 tobat. Ya, 5 itu kan buru-buru itu tidak boleh, termasuk perbuatan setan. Tapi 5 hal ini oleh Nabi itu disuruh buru-buru, termasuk salah satunya tobat. Itu. Yang mana Pak? Wow, sabar dulu ya. Kalau sendiri ya belum apa itu. Sabar gitu, tenang ya. Nah ini tadi bahas tobatnya tuh Pak, bukan bahas anak gadisnya ya. Belum repot nih malah. Ya, pokoknya 5 itu boleh buru-buru, termasuklah ngurus mayat, bayar utang, nyambut tamu. Nah, terus yaitu tobat, usahakan buru-buru. Nah, buru-buru lebih baik, maksudnya begitu. Jangan kok besok pagi ya kalau sampai besok pagi. Kalau belum besok pagi rupanya langsung lah. Nah, kan tidak tahu. Nah itu begitu maksudnya. Walaupun umatnya baginda Nabi itu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sampai nyawa itu sampai tenggorokan. Mu'alimun artinya sangat pedihnya siksa tadi. Wa dzukira, dan diterangkan al-bisarati adapun pemberitahuan itu tahlikuhum Tuhan kimubihim. Maka ibaratnya mengenai bihim kepada mereka, Tuhan kimubihim. Wadakholat, dan masuk apa alfa ufa fi khobarin, di dalam fi khobarian, di dalam khobarnya fi khobari anna, di dalam khobarnya anna. Ina ya. Jadi inna itu kalau tata bahasanya Pak Topik kemarin yang diterangkan dulu ya. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna baru Muhammadar. Nah, karena tugasnya anna itu yang asalnya dun tadi jadi dan itu. Itu tugasnya inna anna. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, jangan sampai keliru. Kalau yang enggak imam enggak apa-apa lah. Kalau yang imam-imam itu ya bukan kok bayo, nanti ditengok anak-anak kan ya lucu. Pak, kemarin aku ngaji tuh inna itu taksibul isma wa tarfa'ul khobar kok. Lah ini kok ada la ilaha illallah kok Muhammadan Rasulullah, kok bisa jadi Muhammadan dari apa kan gitu. Nah kalau ada asyhadu anna, karena ada anaknya boleh Muhammadan, karena tugasnya anak menasobkan daripada lafaz Muhammadan kan gitu Mas Ndon. Tapi untungnya di sini banyak tidak tahu, jadi aman.
Nah itu aman, untung juga pokoknya. Kalau malah mulai ngomong wana itu itu tadi, wah bisa baca Arab itu sudah baik, karena kita bukan orang Arab, maka jangan disalah-salahin terus lah. Cuman kalau yang ibaratnya itu bidangnya, kalau bisa tuh ya ditasbihkan, dipelajarkan gitu. Bener tidak Pak kalau baca begini nggak gitu? Kasihan nanti Pak Guru Tamrin nganggur, tidak ada yang nanyoi. Kalau malah kurang wana pami bilu dari amin ya rabbal alamin, itu begitu. Munada ya begitu. Ya Rasulullah tuh. Iya Pak, katanya munada itu harus baca nasab kok. Kalau munada mudhaf kok, ini ya Rasulullah kan begitu. Setidaknya kalau Pak Imam tuh ya Rasulullah. Nah, lamnya dibaca fathah atau dibaca nasab. Nah, setidaknya begitu. Kamu ya Rasulullah Pak, ayo skarpe lah, yang berarti kok. Kan pada tidak tahu kan gitu. Paling malaikat bingung kamu piye kan. Qala ma'al rahimahullah wa nafa'ani bi dzikrihi amin ya rabbal alamin. Lisibihi ismiha, karena serupanya isimnya fa tadi disartin dengan syarat inna tadi. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum, maka mereka yang modelnya seperti itu wis dikandani gak manut ngelawan pula. Nah, kan begitu kisah ini itu dikasih tahu tidak mau nurut malah ngelawan pula, kan begitu. Maka ulaika adapun mereka rupanya alladzina itu alladzina orang-orang habitat yang batal, batolat artinya batal apa amaluhum, amal-amal daripada mereka. Habis amalahu Pak, amaluhum Pak, amaluhum. Nah, seharusnya amaluhum karena jadi fa'il, ya fa'il harus dibaca rafa. Habitat batal apa amaluhum. Nah, fi'il wajib dibaca rafa. Nah, itu gunanya. Untung ada Pak Guru Tamrin tahu nahwu sorok. Kalau enggak ya pokoknya amaluhum Pak tulisannya. Nah, itu gunanya begitu. Kalau Malik rahimahullah wa nafa'ani bi bidanya biar padahal tulisannya yang salah. Dirubah ya Pak ya. Itu kebetulan belum ngantuk. Jadi mereka yang model seperti itu sudah dikasih tahu ngeyel malah ngelawan pula, ya kan? Walaupun ayat ini bukan untuk kita umat Nabi Muhammad, ibaratnya menceritakan kisah terdahulu, tapi bisa untuk iktibar bahwasanya kalau kita dinasihati orang yang sebenar-benarnya kok tidak mau nurut malah ngelawan, maka kita menjadi kualat. Salah satu efek daripada kualatnya tadi habitat a'maluhum, batal atau dihapus atau tidak diterima amal mereka. Aima artinya segala sesuatu amilu, yang pada mengerjakan siapa aladina, kenyataannya min khairin, dari kebaikan apapun sudah tidak diterima. Kalau model orang yang ngeyel sama nabinya, kalau di sini ya kalau kita ya taruhlah ngeyel sama gurunya, sama orang tuanya, sama sesepuhnya, sama seniornya, dan gambarannya begitu. Itu jangan, kok nurut weh. Kasodakotin contohnya amal sodakoh, wasilaturahmi dan juga silaturahim. Fit dunya, baik di dunia, wal akhirati, juga di akhirat, dan juga di akhirat. Itu nanti sudah tidak mendapatkan bagian lagi. Perasaannya amalnya banyak, rupanya setelah di akhirat itu zong. Loh ya Allah, mana amalku? Dulu banyak loh. Ya kan, saya jamaah terus, sedekah terus, silaturahmi terus, ya kan, berbuat baik terus. Dan ternyata dulu pernah aku lawan Pak Taufik, ya kan, seniornya Pak Taufik, ternyata seniornya atau juniornya tuh lawan Pak Taufik, tidak nurut, dikasih tahu. Salah satu efek daripada kita tuh tidak nurut, daripada kebaikan orang yang ngasih tahu kebaikan kepada kita, itu salah satunya itu. Apalagi kok sama guru-guru kita. Mana yang muridnya Pak Tamrin untuk ya? Jangan sampai dan nurut. Pak Janes muridnya pada jangan sampai dan nurut Pak.
Walat, salah satu efek walatnya habitat akmaluhu fid dunya wal akhirah. Jangan walat kamu les sama gurunya, sama Pak Arif ya. Dan itu salah satu efek daripada walatnya. Walaupun itu ibaratnya untuk umat sebelumnya, tapi bisa untuk iktibar di kita umat baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala iktidada, maka tidak ada persiapan atau apa itu namanya itu tersisa dia dengan amal tersebut li'adami syartiha, karena tidak adanya syarat amal tersebut. Wa ma lahum min nasirin wa ma lahum, dan tidak ada lahum bagi mereka min, siapa kenyataannya, min nasirina, dari orang-orang yang menolong. Pokoknya di akhirat besok yang merongo gitu. Aimaniina artinya mencegah minal adabi, dari siksa. Pokoknya repot-repot, gak usah ngelawan senior kita, gak usah ngelawan orang tua kita, gak usah ngelawan guru-guru kita. Sesalah apapun guru-guru kita, sesalah apapun orang tua kita, jangan sampai bantah. Nah, kita tidak wajib menasihati orang tua kita. Kewajiban kita di dunia berbuat baik kepada mereka selagi masih di dunia. Itu kewajiban kita sama orang tua kita, sama guru-guru kita. Wa kullahuma qaulan karima wa shahibuma fid dunya ma'rufa. Nah itu ya. Dan pergaulilah mereka, orang tua kita, guru-guru kita di dunia itu secara baik. Kayak wong tua kita bojo bolak-balik terus apa pula ya kan? Kau tuh Pak bojo terus tidak boleh, biarin nak bojo 100 kali terserah itu. Kecuali beliau orang tua kita atau guru kita tuh minta pendapat kita. Cara kowe piye nak? Macam mana kalau macam ini nak? Ya udah. Nah, itu baru kita boleh ngomong. Kalau udah macam itu harus biarin lah. Kalau ya lanjut Pak, gitu. Kalau kok istilahnya itu beliau minta pendapat kepada kita, orang tua kita atau guru kita atau senior kita. Kalau udah ya sudah, pokoknya kita ngikut baik, karena beliaulah bertanggung jawab sendiri kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam taro, apakah kalian tidak melihat? Ayat guru artinya melihat siapa kalian semua. Ini bahasa kita Pak Topik. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Kalau bahasanya Mas Gendor lain. Kalau bahasa Mas Gendor ya, apa matamu picak gitu. Apa buta beto gitu. Sebenarnya begitu kalau bahasa di jalan. Ini karena bahasa kita ngaji ya, apakah kamu tidak melihat? Ya kalau bahasanya orang di jalan, wah beto, bomo ya. Enggak nampak kok itu. Nah, bahasanya kan begitu Pak Mubes. Apa kamu buta? Tidak melihat kan buta. Jadi jangan senang-nian kita baca apa ayat kok alam taro atau aro aita. Nah itu jangan senang-nian Pak Topik. Itu kalau kasarnya itu bahasanya itu begitu. Cuman kalau kita kan memaknainya diperhalus. Apakah kamu tidak melihat? Walaupun kasarnya kalau di jalan begitu tadi. Senang tak apa-apa, cuma mau bahas ini kan. Ya, tidak apa-apa Pak. Maksudnya itu begitu. Saking apakah kita tuh tidak tahu gitu, tidak melihat gitu. Sama ada ayat-ayat afala taqilun. Nah, itu ngeri lagi Pak Topik. Apakah kamu tidak berakal? Nah itu kalau bahasa kita utakmu bukan dia. Di utak orang kan begitu asli. Cuma bahasa kita tuh diperhalus. Apa kamu tidak berakal? Nah itu begitu. Ini sebenarnya udah aku sampaikan nih Pak Topik. Memang terlanjur nih. Kawannya itu. Lanjut ya. Antara apakah kamu tidak melihat ayatan guru, melihat siapa kalian semua? Ilaladina, kepada orang-orang
utu yang diberi siapa alladzina, diberi nasiban kepada bagian, ayat abdon artinya bagian, minal kitab dari kitab, rupanya at-Taurat itu kitab Taurat, rupanya at-Taurat itu kitab Taurat. Yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum, yad'una pada meminta, hala ila kita meminta atau berdoa atau memanggil, halun sebagai hal, ila kitabillahi kepada kitabnya Allah, liyahkuma supaya memberi hukum bainahum di antara mereka, sumaya tawalla lalu pada mengingkari atau meninggalkan siapa farikun golongan minhum dari sebagian mereka, wahum dan adapun mereka itu mu'riduna pada mengingkari angkobuli hukmihi dari menerima hukum ini. Ayat ini itu Nabi itu disuruh melihat, atau umatnya bahkan disuruh melihat di zaman itu ada golongan orang-orang yang menerima kitab Taurat. Lah terus mereka itu minta hukum kepada Nabi. Nah di sini ini tafsirnya angkobuli hukmihi dari menerima hukumnya Nabi. Nazala turun apa ayat fil Yahudi di dalam Yahudi, di dalam golongan Yahudi, zana yang zina siapa minhum sebagian dari mereka, zana yang zina minhum dari mereka siapa isnani dua orang. Fatah kamu maka lalu meminta hukum siapa mereka ila Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meminta hukum kepada Nabi, fakakana lalu memberi hukum siapa Nabi alaihima kepada dua orang Yahudi tadi, birojumi dengan diranjam. Setelah meminta hukum, dikasih hukum sama Nabi kalau nak diranjam, fa'abau maka lalu tidak mau atau menolak siapa mereka. Faji'a maka lalu mendatangkan siapa Nabi di Taurati dengan kitab Taurat. Fawajada maka lalu menemukan siapa Nabi fiha di dalam kitab Taurat, hukum ranjam di dalam kitab Taurat tersebut. Farujima maka lalu dirajam siapa mereka berdua. Fagodobu maka lalu marah siapa orang Yahudi tadi. Nah ini maksudnya begini, dulu itu ada golongan orang Yahudi, kalau dalam tafsir Sawi itu golongan suku Khaybar, datang kepada Nabi. Nabi itu disuruh menghukumi dua orang yang berzina. Lalu Nabi menghukumi dua orang Yahudi tadi dengan dihukum ranjam. Datang rame-rame minta hukum kepada Nabi. Setelah mau dihukum ranjam sama Nabi, malah mereka tidak mau. Wah di kitab kami tidak begitu. Nah kan begitu, ngeles lah istilahnya. Nah kalau tidak percaya sini kitab kamu. Nah Nabi begitu. Lalu baru ditemukan memang di Taurat pun hukumnya diranjam. Lah setelah nyata bahwa hukumnya diranjam, lah mereka pun ya menolak, malah mau Pak Abau, maka tidak mau. Abau Pak, bukan Abu, Abau, tidak mau. Nah gitu ya. Nah gitu. Jadi orang bondong-bondong sendiri datang kepada Nabi, minta bertanya kepada orang yang tahu, Pak Taufik. Dia kan orang pada udah tahu, tanya kepada orang yang tahu. Setelah dikasih tahu malah nggak mau pakai. Wah, nggak enak kalau hukum macam itu. Nah itu Pak, lucu pokoknya. Nah, itu begitu. Sama dengan kita tuh begini Pak. Umpama ada orang nak minta hukum, minta apa lah Pak, ya kan? Datang ke tempat Pak Guru Tamrin, sejaknya kan dia kepala madrasah, guru ngaji, ya kan? Terus khotib, ya kan? Datang. Dan setelah dikasih tahu, rupanya kerono ibaratnya itu merugikan dia, nggak mau terima hukum itu. Nah, akhirnya malah tidak mau. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, itu seperti itu. Nah, dzalika bi annahum qalu lam tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dzalika adapun keadaan mereka ayat awallah artinya itu berpaling, wal iradu artinya berpaling, di annahum mereka itu menyangka dengan sesungguhnya mereka itu qalu berkata siapa mereka, bisa babi qaulihim artinya dengan sebab ucapan mereka, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Sudah Nabi, enggak usah, udah jadi dihukum gitu
Aku paling tidak jadi tidak di neraka, paling sebentar. Lama sana tidak akan menyentuh kepada kami apa anaru api ila ayaman kecuali hari-hari makdudat yang bisa dihitung. Kalian Nabi tidak usah lah, tidak jadi diranjam, malah tidak hidup nanti, bukan gitu. Paling kami nanti di neraka paling dia sebentar. Maksud dia arba'ina yauman, artinya 40 hari, mudata ibadati abaihim, sepadan dengan masa ibadah bapak-bapak mereka, penyembahan bapak-bapak lembu atau anak sapi. Sumata zulu, lalu pada kepleset anhum, lari anhum dari mereka. Pokoknya perasaannya ada Pak, paling nggak pokok dah, paling sebentar. Berapa hari Pak Topeng bisa berapa? Bentar, paling sehari itu padahal 1000 tahun. Kalau mau alif rahimahullah wa nafa'ani dulu kita ini amin ya rabbal alamin. Sama seperti kita itu Pak. Kalau Pak yang baik ada Pak paling sok nomor apa sedih dok. Ada pula Pak yang apa tuh dulu ada cerita Mas Res ya. Si sandine Pak berbuat yang apa jelek sekalian yang memang. Nanti kan kalau malaikat bergeten besok tuh saking jengkelnya ditendang lewat, seharusnya masuk neraka jadi lewat, jadi masuk surga. Aku pula ya begitu Pak. Padahal dibaca tiap hari wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dibaca tiap asinan. Padahal mereka besok tuh tahu kalau dosa itu misah dewek. Oh aku dosa kok arahnya ke neraka ngaku, tidak payah malaikat gajuli kok kurang gawe mendadak malaikat nyabuki. Memang rohnya malaikat nyabuki wong enggak ya. Nah, mereka itu akan tahu sendiri, yang ke surga ya tahu ke surga, yang ke neraka ya tahu ke neraka. Nggak usah menyepelekan siksanya Allah, nggak usah menyepelekan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dosa wae diakui dosanya itu. Wis dosa salah nggak mau ngaku pula dalil pula Pak Topik, supaya dianggap benar tambah repot hal yang seperti itu. Nggak usah seperti itu. Salah wae. Ngaku wae. Aman kalau ngaku. Qala mu'alif rahimahullah wa gharrahum fi dinihim, dan memperdayahum kepada mereka fi dinihim, di dalam agama mereka. Ai muta'alliqun bi qawlihi ma kanu yaftarun. Apa sesuatu wa gharra, dan memperdayahum kepada mereka fi dinihim, di dalam masalah agama mereka, apa kelakuan kanu yang ada siapa mereka itu yaftaruna, pada mengada-adakan, ngarang-ngarang dewek. Paling diseso sebentar ngarang gitu. Min qaulihim, dari ucapan mereka, dalika, tentang masalah bahwa kata dia tadi besok di neraka cuma sebentar. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa ufiyat, dan diberikan siapa kullu nafsin, tiap seseorang, min ahli kitab, dari ahli kitab, wa ghairihim, dan selain ahli kitab, ay jazaan, artinya balasan, ay jazaan artinya balasan sesuatu, kasabat, yang mengerjakan siapa nafsu. Jadi apapun yang mereka kerjakan ya besok akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik ya dibalas baik, yang buruk ya dibalas buruk. Yang dibaca anak-anak tiap hari khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Beramal baik walaupun kecil ya nanti nampak diberikan oleh Allah. Beramal tidak baik walaupun kecil ya besok dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya untuk dirinya sendiri, jangan coba-coba. Pokoknya setiap suatu kebaikan yang Allah perintahkan itu kalau kita mau mengerjakan itu ya akan menimbulkan atau bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan juga bisa jadi kepada orang lain. Demikian juga segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya itu larang itu berbahaya atau bermudarat atau merugikan baik diri sendiri, bahkan terkadang kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya disuruh hindari, jangan berbuat gini, jangan pada minuman keras, maksudnya es batu kemarin loh Pak,
Maksudnya komer loh ya, yang memabukkan, jangan judi, jangan zino, kan gitu. Wah, duit-duit saya sendiri, umpama kan, diri-diri saya sendiri, umpama. Bukan masalah begitu. Kalau kita kok ibaratnya berbuat yang tidak baik, nanti kalau Allah murka, yang dihukum itu bukan dia baik, bukan yang berbuat tidak baik, baik, tetapi semuanya nanti lingkungan situ terkena imbasnya. Contohnya begini, siapa gue contohin? Sing jengkel siapa? Pak Tawin aku lino, Pak Janis lah Pak Janis. Nah, Pak Janis jadi contoh ya kan? Ya, ini contoh baik Pak, contoh baik. Pak Janis lewat, ya kan, nak motong, disengat sama kawan, cepes, wah kawan kalau hadiahi, alhamdulillah atau Pak Janis kan. Cuma rupanya gitu, di tip mana lah larinya. Jadi yang ingat Pak Janis itu satu, lah nanti yang dibakar sama Pak Janis itu serumah-rumahnya. Nah itu contohnya tuh begitu kita berbuat maksiat tuh. Kalau Allah lagi jengkel, kalau pas Allah udah lagi jengkel ya lah, ya kan itu. Hasbi Allah, kan gitu. Kalau pas Pak Janis jengkel ya kok. Kalau pas gak ingat ngajinya, kalau pas ingat ada pokola, kan gitu. Nah kalau pas gak ingat, kurang ajar lah kok. Buahkan lagi malam. Nah itu gambarannya kita, ibaratnya disuruh saling menasehati. Kalau ada yang berbuat tidak baik itu disuruh nasihati. Karena kalau nanti Allah lagi jengkel, nanti semua masyarakat situ terkena imbasnya, maksudnya begitu. Wahum amilat yang beramal siapa nafsun bin khairin, baik dari kebaikan, basarin dan kejelekan. Wahum dan adapun mereka ainasi, artinya para manusia baik yang berbuat buruk maupun baik, itulah yudlamuna, tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianiayanya bagaimana? Binaksin hasanatin, dengan mengurangi kebaikannya, au ziyadati sayiatin, atau menambah kejelekannya. Enggak nambah, enggak kurang. Mana sesuai yang dijanjikan Allah. Kalau kebaikan umpama yang dilipat gandakan ya nanti dilipat gandakan. Kalau kejelekan tidak dilipat gandakan. Allah itu sebenarnya sungguh baik. Kalau Pak Janis baca itu, kalau kita berbuat kebaikan Pak Janis, ya kan dilipat gandakan 10 kali lipat minimal itu. Itu Pak KPG ya, minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Lah kalau kejelekan, upama berbuat sekali ya sekali itulah ditulis. Lo macam itu kok masih tekor tuh kebangetan Pak KPG. Nah itu maksudnya itu begitu. Padahal kebaikan terkadang paling sedikit 10 lipat gandanya masih banyak ya. Lebih lagi ada sampai 700 sampai berjuta. Lah begitu kok sampai hidup di dunia kok tekor yes, kebangetan lelek. Kalau mau alih rahimahullah wa nafa'ani dulu bidarin ya rabbal alamin. Lah dengan kita tahu sedikit demi sedikit ini, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada kita, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok ditakdirkan kita mampu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Shadaqallahu al-azim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Di depannya seru. Yang sering dibaca kadang apa? Zikir. Oh, serunya mengaji dulu. Iya, yang lagi. Baca terus tapi hati ada tahu nih. Bacanya terus. Tinggal tahu bacanya bukannya lagi lah kau tidak